Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dengan pelajaran matematika. Kali ini Ibu akan masuk kepada pembahasan bab baru, yaitu program linear. Di mana untuk program linear ini ada 3 kata kunci yang akan kita bahas, yaitu pertidaksamaan linear, model matematika, dan nilai optimal. Jika di SMP kita pernah belajar tentang sistem persamaan linear dengan dua variabel atau dua peubah, yaitu ada X dan ada Y. Nah, di sini akan kita bahas adalah pertidaksamaan linear. Kalau persamaan linear ada tanda sama dengan ya. Tapi kalau pertidaksamaan linear itu ditandai dengan tanda kurang dari, atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan ya di sini. Dan tanda lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk model matematika ini artinya mengubah suatu pernyataan ke dalam bentuk bahasa matematika atau model matematika. Nanti akan kita bahas. Dan nilai optimal ini adalah nilai, sebenarnya nilai himpunan penyelesaian ya. Ini kalau di SMP kita mengenal himpunan penyelesaian berkaitan dengan X dan Y ya yang optimal. Baik, kita akan masuki kepada pembahasan mengenai model matematika. Baik, Ibu akan mencoba membahas latihan pada LKS halaman 19. Kita langsung ke nomor 3 ya. Ibu ingin menunjukkan apa itu model matematika. Nah, sudah dibuka ya, sampai kita buka LKS-nya halaman 19. Ibu ambil soal nomor 3. Di mana sebuah kapal persiar itu dapat menampung 150 orang penumpang. Nah, setiap penumpang kelas utama boleh membawa 60 kg bagasi dan penumpang kelas ekonomi boleh membawa 40 kg bagasi. Jadi kita misalkan begini, penumpang kelas utama itu adalah X, sedangkan penumpang kelas ekonomi itu adalah Y. Nah, di sini untuk kelas utama, jadi kita buat bagiannya seperti ini saja ya supaya mudah. Nah, jadi ini penumpang, ini bagasi yang dibawa. Untuk penumpang itu adalah X, ada Y. Bagasi yang dibawanya adalah untuk kelas utama itu boleh membawa 60 kg. Kemudian untuk ekonomi itu boleh membawa 40 kg. Nah, penumpang ini jumlahnya ada 150 orang. Nah, ini jumlah semua ya. Jumlah semua. Nah, sedangkan bagasi yang dibawa itu maksimalnya harus 8.000. Penumpang maksimal ada 150 orang ya. Jadi mohon maaf ini Bu. Jadi untuk penumpang itu kita sebut saja X dan Y. Kemudian bagasi yang dibawa itu masing-masing 60 kg, 40 kg. Kemudian maksimal penumpang itu 150 orang yang mampu ditampung oleh kapal. Kemudian bagasi yang dibawa tidak boleh melebihi 8.000 kg ya dalam perjalanan tersebut. Sehingga model matematikanya dapat kita tulis seperti ini. Ya, model matematikanya ditulis X tambah Y itu kurang dari atau sama dengan 150 orang. Artinya sama 150 orang boleh, tapi tidak boleh lebih. Nah, sama dengan halnya bagasi ya. Bagasi kita nyatakan dengan 60
ditambah 60x ya. Ini kan kali orang, nanti 60x tambah 40y itu kurang dari 8.000. Nah, ini model matematikanya ya. Dimana untuk x dan y ini tidak ada yang bernilai negatif, artinya lebih dari atau sama dengan 0 ya. Y juga lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk ini bentuk model matematika namanya ya. Ini dari pembahasan ini namanya model matematika. Nah, baik, lanjut kita menentukan model matematika ini bisa untuk penumpang kapal tadi ya, masih tentang penumpang kapal. Jadi begini. Tadi X tambah Y kurang dari sama dengan 160, ini jumlah penumpang ya. Sedangkan jumlah bagasi persamaannya 60X tambah 40Y kurang dari 8.000. Nah, ini kita sederhanakan karena ini masih bernilai banyak ya. Kita sederhanakan bagaimana kalau ini sama-sama kita bagi dengan 15 misalnya. Ya, maaf, bukan 15. Kita bagi dengan 4. Ya, ini kita bagi dengan 4. Kalau kita bagi dengan 4, 60, ini 15x tambah 10y kurang dari sama dengan ini kalau kita bagi dengan 4 itu menjadi 2000. Nah, ini masih bisa kita bagi lagi ya. Kita bagi lagi menjadi 5. Kita bagi 5. Ini jadi 3x tambah 2y. Ini kita bagi dengan 5 menjadi 400. Nah, jadi model matematikanya 2 ini ya. Ini menjadi, kita tulis saja model matematikanya x tambah y kurang dari 150 dan 3x tambah 2y kurang dari 4 sama dengan 400, dimana x itu tidak boleh negatif sama dengan 0 dan y tidak boleh negatif. Kembali bersama Ibu. Di sini pembahasan kita berikutnya tentang pertidaksamaan linier. Itu kita kembali ke soal nomor 1 ya. Nomor 1 masih halaman 19. Dimana di situ tunjukkanlah pada diagram Kartesius himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Pertidaksamaannya terdiri dari x tambah y kurang dari atau sama dengan 4 ya. Kemudian yang kedua persamaannya ada 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Nah, di sini ada lagi x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang grafik ya, Ibu ingin menekankan kembali di sini bahwasanya konsep kurang dari atau sama dengan ya. Di sini kalau kita bicara tentang grafik, kita lihat saja begini. Kalau grafiknya seperti ini nanti lurus ya. Nah, ini untuk y lebih dari sama dengan 0, itu nanti adanya di kanan. Nah, itu y lebih dari sama dengan 0. Sedangkan untuk x ya, untuk x lebih dari sama dengan 0 itu adanya di atas. Jadi kiri kanan, ada istilahnya kanan ya. Sedangkan untuk x lebih dari 0 itu atas. Nah, begitu. Nah, sedangkan nanti kalau grafiknya ya, misalnya grafiknya miring seperti ini, misalnya miring ya, ini istilahnya kiri kanan. Jadi untuk yang
kurang dari atau sama dengan itu kiri. Nah, nanti kalau lebih dari atau sama dengan itu adanya di kanan. Nah, itu dulu tentang konsep nantinya kita akan menggambar grafik, menentukan grafik ya. Nah, baik, sebelum kita menggambar grafik, kita menentukan dulu titik potong. Titik potong dari persamaan atau pertidaksamaan linear ini. Nah, di sini kita buat saja seperti tadi ya penjelasan Ibu sebelumnya pada soal cerita. Itu merubah kalimat matematika dalam bentuk soal cerita menjadi model matematika. Nah, di sini sama untuk X. Misalnya ini kan ada dua persamaan nih. Persamaan 1 ini adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Nah, kita buat saja begini. Ya. Nah, ini kan kita buat begini. Nah, di sini kan X, ini Y, kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau misalnya X-nya 0, kan tambah. Maka Y-nya adalah 4. Tapi bila di sini Y-nya 0, X-nya juga akan 4. Artinya 0 tambah 4, 4. Ya, ini kan sama dengan 4. Itu maksudnya. Itu penjelasannya ya, secara sederhananya begitu. Nah, sedangkan untuk persamaan yang kedua, tunjukkan di sini ya. Ini kan 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini buat juga seperti ini supaya nyamannya, gampangnya ya. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 6, ya kan? 2 kali X, 2 kali 0, 0. Tambah Y. Y sama dengan 6. Nah, sedangkan apabila di sininya 0, maka di sini kan 2X sama dengan 6. Atau X sama dengan 6 bagi 2, 3. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk titik potongnya, kembali kita gambar grafiknya. Ya. Grafiknya seperti ini. Sama tadi. Ada grafik kartesius yang terdiri dari garis sumbu X dan garis sumbu Y. Nah, di sini titik 0. Nah, untuk garis X tambah Y kurang dari sama dengan 4, ini titik potongnya adalah ada di 4 dan 4. Misalnya di sini 4 dan 4. Nah, sama 4. Kita garis ya. Nah, ini adalah garis X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Sedangkan untuk garis ini 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Ini kan titik potongnya ada di apabila X-nya 0, maka Y-nya 6. Nah, berarti di sini. Sini ya, ini namanya 0,6. Sedangkan ini 3,0. Nah, supaya jelas ya penulisan koordinat kartesius. Jadi di sini 3,0. Nah, jadi nanti seperti ini garisnya. Maaf ya di sini. Nah, seperti itu. Nah, adanya di mana? Adanya kalau tadi itu ini kita garis ya, karena kurang dari atau sama dengan adanya di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita arsir ya. Untuk X tambah Y kurang dari sama dengan 4 tadi. Ini ya garisnya, nih Bu arsir. Nah, misalnya menggunakan garis ini. Nah, warna ini ya supaya nanti di semua daerah ini kan kurang dari. Jadi sebelah tadi konsep yang ini kiri ya, bila kurang dari kiri. Nah, ini artinya. Kemudian
untuk 2x tambah y itu kurang dari sama dengan 6 adanya di sini. Nah, misalnya begini. Nah, ya, jadi ini adalah jadi semua. Nah, sedangkan yang kuning ini beda ya. Nah, sekarang wilayah X. Nah, sekarang ini kan ada 4 nih sebenarnya. X lebih dari sama dengan 0 di mana? Nah, tadi ini kan seperti ini. X lebih dari 0 itu adanya di atas. Oh, berarti adanya di atas nih. Adanya di atas. Kemudian Y lebih dari 0 adanya di mana? Adanya di kanan, ya. Y lebih dari 0 ini di atas. Ini kanan. Nah, jadi inilah daerah penyelesaian. Ya. Jadi dia dibatasi oleh garis Y lebih dari 0 ke kanan dan X lebih dari 0 ke atas. Nah, kemudian semua garis ini berpotongan di sini. Nah, contoh soal yang lain, ini misalkan kita ada grafik ya, tapi kita disuruh mencari sistem pertidaksamaan linearnya, di mana grafik ini mempunyai daerah himpunan yang diarsir. Ini daerah himpunan yang diarsir. Nah, jadi kita coba pecah dulu ya. Pertama-tama kita ingin melihat persamaan satu. Nah, misalnya ini kita pecah ya menjadi begini. Ini untuk garis yang ini 2 dan 2. Ini kan ada 2 dan 2. Nah, bila garis itu mempunyai titik yang sama seperti ini, di mana untuk X-nya ya, X-nya dan Y-nya sama, ini kan sama-sama dengan 2. Jadi kita buat saja persamaan itu menjadi begini. X tambah Y. Nah, karena ini 2, jadi 2. Nanti titik-titik 2. Nah, kita tidak tahu kurang dari atau lebih dari. Nah, berhubung letak arsiran ini ada di sebelah kiri, berarti di sini tandanya adalah kurang dari. Nah, kemudian ya untuk grafik yang kedua ya grafik yang kedua ini nanti garis ini. Ini bersambung ke bawah ya. X ini. Ini kan titik potongnya dengan sumbu-sumbu X dan Y ada di 1 dan 4. Nah, di sini ini 4. Ini 1. Nah, jadi gini sederhananya ya. Sederhananya begini. Di sini kan X-nya ada di 4 ya. Kemudian Y-nya ada di 1. Nah, jadi ini kita tukar posisinya. Ini kan nanti ada X tambah Y. Titik-titik nanti kita ambil 4. Nah, karena nilai Y-nya ini kita tukar jadinya. Ini nanti menjadi koefisien Y, ini menjadi koefisien X. Jadi X-nya nih di sini pengalinya adalah 1. Sedangkan di sini ini adalah 4. Nah, ya. Tandanya karena arsirannya ada di bawah ya. Ini kan begini. Ini kan di kiri. Nah, di kiri ini juga sama di sini kan. Ini ya. Jadi kurang dari juga sama dengan 4. Nah, kemudian ini dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Jadi adanya letaknya di kanan dan di atas. Berarti X-nya lebih daripada 0. Ya, ini ya daerah penyelesaian ini dibatasi oleh sumbu ini, sumbu X. Tapi adanya di atas arsirannya ini ya. Berarti X-nya lebih dari 0. Sama halnya dengan ini, adanya di sebelah kanan dari sumbu Y. Kalau di sebelah kanan dari sumbu Y juga lebih dari 0. Jadi sistem persamaan linear dari grafik ini adalah ya pertama tadi X tambah Y kurang dari sama dengan 2 ya. Kemudian yang kedua ini X tambah 4Y kurang dari sama dengan 4.
dimana dibatasi oleh X lebih daripada sama dengan 0 dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah sistem persatidaksamaan linier untuk grafik seperti halnya contoh soal latihan halaman 22. Nah, baik, begitu saja dulu. Pertanyaan-pertanyaan silahkan nanti disampaikan. Nah, lanjut lagi ya. Sekarang ini Ibu ambilkan contoh soal satu-satu ya, nanti mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang untuk pembahasan soal berikutnya Ibu ambil dari LKS halaman 23, itu nomor 1 yang ini ya. Yang ini jawabannya nanti B. Nah, kenapa jawabannya B? Nah, di sini kan kita buat kalimat matematikanya, di mana Tuti mempunyai uang 15.000, dia ingin membeli buku dan pulpen. Misalnya buku itu kita lambangkan dengan X, pulpen itu dengan Y. Ya, ini sama dengan pembahas. Sebenarnya sama dengan soal-soal yang pernah kalian temui di SMP. Kemudian harga satu buah ini nanti satu buah pulpen itu ya, ini kan harga, ini untuk harga ya. Satu buah pulpen itu harganya 2.000. Kemudian satu buah buku harganya 2.000, satu buah pulpen harganya 2.500. Nah, sehingga apabila kita jumlah, nah, belanjaan si Tuti ini nanti belanjaan si Tuti ini tidak boleh lebih daripada 15.000. Nah, seperti itu. Dimana untuk X-nya itu tidak boleh negatif dan Y juga tidak boleh negatif. Jadi bagaimana model matematikanya ya? Jadi permasalahan ini kita sajikan dalam bentuk pertidaksamaan seperti apa? Jadi kan nanti 2000x ya, di sini kan 2000 kali X ya. Ini ditambah dengan 2.500 Y sama dengan 15.000. Nah, kita bagi misalnya dengan 100 ya, kita coret saja nolnya 2 biji. Nah, ini kan pertama-tama persamaan kita menjadi 20x tambah 25y. Nih, Ibu melajari sedikit-sedikit ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Ini menjadi 150 karena kita coret nolnya 2 biji. Nah, selanjutnya bagaimana? Sampai menjadi bentuk persamaan yang paling sederhana. Nah, sekarang ini semua kan bisa dibagi dengan 5 ya. 20 dibagi 5 itu dapatnya 4. Jadi 4x. Tambah 25 dibagi 5 dapatnya 5. Y. 150 dibagi dengan 5 itu jawabnya adalah 30. Nah, tapi di sini kan tidak boleh, kan tadi tidak boleh lebih daripada 15.000. Maka nilai sama dengan ini akan berubah menjadi kurang dari 30. Nah, jadi 4x, 4 pulpen ditambah 4 buku tambah 5 pulpen kurang dari atau sama dengan 30. Dimana si pulpen ini tidak boleh bernilai negatif. Dan si buku tidak boleh bernilai negatif. Nah, jawabannya adalah B.